Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang punya cerita. Kadang-kadang cerita itu tak selalu manis seperti yang kita harapkan. Ada kalanya cerita itu menyimpan rahasia yang gelap yang mungkin sulit dibagikan. Hari ini kami ingin membawa Anda ke dalam suatu kajian literatur yang membahas hal yang tak menyenangkan, namun sangat penting untuk dipahami bersama. Hal yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat akibat dampak penggunaan sosial media yang tidak dibarengi dengan pendidikan yang cukup untuk anak-anak yang menggunakannya. Tema kajian ini adalah tentang perundungan siber, sebuah perilaku agresif yang terjadi di dunia maya. Kami dari tim peneliti yang beranggotakan Iren Kristiana, kemudian Ignatius Willy Nugroho, Azizul Hakim, Sarah Diena, dan M. Axel Leonas memutuskan untuk membedah akar penyebab dari fenomena ini, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Di sini kita ingin membuka tirai kenyataan bahwa anak-anak pada tingkat ini ternyata sangat rentan terhadap perundungan siber. Dengan melakukan kajian literatur pada sumber-sumber lain, seperti metodologi yang akan kami bahas berikutnya. Pada kajian kali ini, kita akan membahas mengenai banyak hal. Jika kita jabarkan dalam abstrak, penelitian ini bertujuan untuk melihat penyebab terjadinya cyberbullying pada jenjang pendidikan dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur artikel terkait perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya perundungan siber di kalangan anak-anak pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama, intensitas penggunaan media sosial memberikan dampak yang signifikan. Kedua, pengawasan yang kurang baik dari orang tua dan sekolah. Ketiga, kurangnya klarifikasi terkait hukum perundungan siber dan faktor-faktor pendukung lainnya. Pemahaman mendalam terhadap akar masalah ini diharapkan dapat membentuk dasar strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif. Tentunya kolaborasi antara masyarakat pendidikan dan pemangku kepentingan juga akan membantu kita dalam membuat perkembangan positif pada hal tersebut di anak-anak tingkat pendidikan dasar. Pada penelitian kali ini pun kami juga memiliki beberapa kata kunci, yakni cyberbullying, perundungan siber, dan jenjang pendidikan dasar. Pendahuluan dari penelitian kami dimulai dari pengertian pendidikan dasar itu sendiri. Pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Namun, tujuan pendidikan dasar ini terganggu oleh dengan adanya perundungan atau bullying yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya, di sini terdapat data yang telah kami himpun. Data kasus perundungan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 119 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 53 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 226 kasus. Data yang kami olah berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Terdapat pula kasus khusus untuk tahun 2023 sampai dengan bulan September yang kami olah dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menunjukkan data bahwa sebanyak 75% kasus bullying atau perundungan terjadi pada tingkat SD dan SMP, sedangkan pada tingkat lainnya hanya sebanyak 25%. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan untuk meneliti perundungan siber ini adalah metode penelitian studi literatur. Metode ini yang bersifat sistematis dan sintesis dengan menghimpun sumber karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Lalu proses penghimpunan literatur yang digunakan dalam metode penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian dengan pencarian database jurnal pada internet. Proses pencarian ini melibatkan mesin pencari Google Scholar.
Dalam proses pencarian, kami melibatkan beberapa parameter dengan kriterianya. Yang pertama rentang waktu, yaitu jurnal yang diterbitkan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan Inggris. Yang ketiga, kata kunci yang digunakan itu perundungan siber atau dalam bahasa Inggris cyberbullying. Yang keempat, ketersediaan teks, yaitu full text dari hasil pencarian. Selanjutnya, terkait hasil penelitian dan pembahasan, cyberbullying ini dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan agresi yang dilakukan secara sadar dan berulang untuk menunjukkan perbedaan kekuatan melalui media teknologi. Agresi yang dimaksud dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk mencederai seseorang dari sisi emosional dan psikologis. Maraknya penggunaan internet untuk media sosial meningkatkan potensi untuk terjadinya cyberbullying. Hal tersebut tentu saja akan berdampak kepada emosional dan psikologis anak sehingga menjadi karakter yang buruk ketika dewasa. Dalam perjalanan kita, para peneliti menemukan bahwa intensitas penggunaan media sosial memegang peran besar. Anak-anak yang menghabiskan lebih dari 2 jam setiap hari di media sosial rentan terjerumus dalam perilaku perundungan siber. Namun ini tidak hanya soal media sosial. Faktor lain tak kalah berpengaruh adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan sekolah itu sendiri. Anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan memadai terhadap aktivitas online yang mereka kerjakan cenderung terlibat dalam perundungan cyber. Ternyata, tidak hanya di dunia maya, ketidakjelasan hukum juga ikut memengaruhi tingginya kasus perundungan cyber. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana ini, terutama dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah, juga turut menyumbang pada meningkatnya insiden perundungan cyber. Namun, mari kita tidak lupa bahwa di balik layar gadget dan layar komputer, ada manusia dengan emosi dan perasaan. Dampak dari perundungan cyber ini tak dapat diremehkan. Korban mengalami kerusakan emosional dan psikologis yang signifikan. Mereka juga bisa terjerat dalam depresi, kecemasan, bahkan pemikiran untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Terlebih lagi, lingkungan sekolah pun turut terpengaruh. Iklimnya menjadi tak nyaman dan menghambat proses belajar. Pada faktor yang keempat, yaitu ketidakmatangan emosi. Anak-anak pada usia pendidikan dasar masih dalam tahap pengembangan emosi. Ketika mereka belum mampu untuk mengendalikan emosi, menyebabkan terjadinya perundungan cyber yang muncul sebagai reaksi terhadap perilaku agresif dan emosi negatif yang mereka terima. Selanjutnya, kemudian yang kelima yaitu ajang pembuktian. Anak-anak pada jenjang sekolah dasar sudah memiliki dorongan dan kesadaran untuk membangun dan membentuk suatu kelompok pertemanan. Agar bisa diterima di lingkungan tersebut, ada kalanya seseorang itu perlu untuk melakukan suatu pembuktian diri dengan menunjukkan kehebatan, keberanian, dan beberapa anak juga melakukan perundungan untuk membuktikan bahwa dia lebih superior dibandingkan dengan temannya. Kemudian yang keenam yaitu paparan budaya yang beragam. Luasnya informasi yang ditampilkan di dunia maya dapat memengaruhi anak baik secara nilai diri maupun membentuk perilakunya. Misalnya, menonton budaya Korea, melihat suatu standar kecantikan tertentu, ataupun barang-barang yang digunakan oleh public figure, atau paparan aksi kekerasan yang sering ditayangkan oleh televisi atau media elektronik ataupun media-media lainnya pada internet. Sehingga ini akan mampu memengaruhi tingkah laku mereka dan menyebabkan kekerasan pada anak-anak dan remaja. Yang selanjutnya, adanya tindakan balasan. Ketika seorang anak berada di dunia nyata, tidak memiliki kekuatan untuk membalaskan perbuatan temannya yang mungkin lebih kuat atau lebih besar daripada dia, maka anak tersebut akan melampiaskan kekesalannya di dunia nyata, yang seringkali ketika di dunia maya itu dapat membentuk persona sendiri yang berbeda dengan dunia nyata. Yang kedelapan, adanya perasaan rendah diri. Sama seperti tindakan balasan, anak-anak yang sering mengalami bullying di dunia nyata akan merasakan perasaan rendah diri. Sehingga ketika berada di dunia maya,
anak-anak tersebut akan menggunakan dunia maya untuk melakukan perundungan cyber sebagai cara untuk merasa lebih kuat atau mendapatkan perasaan lebih hebat. Yang kesembilan, adanya perilaku mimicking. Perilaku mimicking atau mencontoh tindakan orang-orang di sekitar sering dilakukan oleh anak-anak pada jenjang sekolah dasar, seperti ketika anak-anak tersebut melihat orang tua mereka di rumah yang sering berantem atau melakukan perilaku agresif, maka anak tersebut pun akan cenderung menunjukkan perilaku agresif terutama pada dunia maya. Selanjutnya, Baik, dari kajian yang sudah kita lakukan ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kajian ini memberi kita gambaran utuh mengenai fenomena yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Dalam kajian literatur ini telah diidentifikasi berbagai faktor penyebab perundungan siber pada dunia pendidikan dasar. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa intensitas pengguna media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya perundungan siber. Selain itu, pengawasan yang kurang baik dari orang tua dan sekolah juga menjadi faktor penting, serta ketidakjelasan hukum terkait perundungan siber juga berkontribusi pada tingginya kasus perundungan siber. Kita perlu garis bawahi bahwa perilaku cyberbullying ini merupakan ancaman yang serius terhadap individu, komunitas sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari perundungan siber mencakup kerusakan emosional dan psikologis yang signifikan pada korban. Hal ini mencakup depresi, kecemasan, bahkan pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dari sini, dengan memahami akar penyebab perundungan siber, kita dapat mengembangkan strategi-strategi pencegahan yang lebih efektif dan intervensi yang berfokus pada akar masalah tersebut. Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara masyarakat pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat secara bersatu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung perkembangan positif untuk semua anak di tingkat pendidikan dasar. Kurang lebih demikian presentasi dari paper kami. Berikut kami sampaikan di pustaka yang kami ambil, dan terima kasih atas waktunya. Selamat